Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Puspawanti Widodo SAMAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K013. Izinkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai analisis laporan arus kas. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Elsa Aulia Adisti dengan NPM akhir 086, Igede Adi Adwitya dengan NPM akhir 111, Gabriela Zelina dengan NPM akhir 115, Jessica Fania dengan NPM akhir 123, Ida Ayu Putu dengan NPM akhir 129, dan Azara Safira dengan NPM akhir 161. Baik, masuk ke dalam pembahasan mengenai laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Nah, laporan ini membedakan sumber dan penggunaan arus kas menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama, operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Baik, kita akan masuki pembahasan mengenai relevansi arus kas. Jadi, kas ini adalah aset paling liquid yang memberikan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Ini menjadi awal dan akhir dari siklus operasi. Aktivitas operasi itu mengubah kas menjadi aset seperti persediaan dan menghasilkan piutang dari penjualan kredit, hingga akhirnya kas kembali dan memulai siklus yang baru. Nah, akuntansi akrual ini mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Tetapi arus kas bersih ini menjadi ukuran akhir dari profitabilitas. Kas ini diperlukan untuk membayar utang, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan membayar dividen. Oleh karena itu, analisis arus kas sangat penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelaporan berdasarkan aktivitas atau reporting by activities. Nah, laporan arus kas itu adalah laporan yang melaporkan penerimaan kas dan pembiayaan kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi yang merupakan aktivitas bisnis utama suatu perusahaan. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya itu aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan yang mencakup semua transaksi yang terkait dengan operasi utama atau inti dari bisnis. Nah, aktivitas operasi sendiri itu mencerminkan bagaimana perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas sehari-hari seperti penjualan produk atau jasa, membayar biaya operasional, dan membayar utang jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi adalah cara perusahaan untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Nah, aktivitas ini juga mencakup pembelian atau penjualan aset jangka panjang yang dimaksudkan untuk mendukung operasi perusahaan. Nah, aset ini dapat berupa properti, pabrik, atau bahkan peralatan. Kemudian yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan adalah sarana untuk menyumbang, menarik, dan melayani dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Nah, kegiatan ini mencakup peminjaman dan pembayaran kembali dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya. Kegiatan ini juga mencakup kontribusi dan penarikan dana oleh pemilik dan dividen atas investasi. Next. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai menyusun laporan arus kas atau constructing the cash flow statement. Nah, ada dua metode yang dapat diterima untuk melaporkan arus kas dari operasi, yaitu ada metode tidak langsung dan metode langsung. Meskipun kedua metode ini menghasilkan hasil laba bersih yang sama, akan tetapi kedua metode tersebut itu memiliki format yang berbeda. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung dalam laporan arus kas menyesuaikan laba bersih dengan pendapatan atau beban non-kas dan aktual untuk menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini berguna karena menunjukkan rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas operasi sehingga memudahkan pengguna yang ingin memprediksi arus kas dengan terlebih dahulu. Kemudian metode tidak langsung ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan dalam praktik akuntansi dan biasanya digunakan pertama kali saat mengilustrasikan pembuatan laporan arus kas. Kemudian selain ada metode tidak langsung, di sini kita akan membahas juga mengenai metode langsung. Nah, metode langsung ini menyesuaikan setiap item pendapatan terkait aktual dan dianggap memberikan format
yang lebih jelas untuk menilai arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi. Nah, perhitungan dari metode langsung ini dapat ditampilkan kemudian sebagai pembanding. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu topik khusus. Yang pertama ada investasi metode ekuitas. Nah, investor itu mencatat sebagai pendapatan bagian persentase kepemilikannya dalam pendapatan perusahaan yang diinvestasikan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Bagian dari pendapatan yang belum dibagikan adalah pendapatan non-kasnya yang harus dihilangkan dari laporan arus kas, sehingga hanya pendapatan yang diterima dalam bentuk tunai yang tersisa. Ini dilakukan dengan mengurangkan dari laba bersih bagian persentase laba perusahaan yang diinvestasikan setelah dikurangi dividen yang diterima. Yang kedua yaitu akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika perusahaan diakuisisi dengan saham, perubahan aset dan kewajiban konsolidasi dilaporkan dalam laporan arus kas hanya jika melibatkan transaksi tunai. Perubahan non-tunai dicatat dalam catatan laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pembiayaan non-tunai. Yang ketiga yaitu sekuritisasi piutang. Perusahaan semakin sering menggunakan sekuritisasi piutang melalui entitas tujuan khusus atau Special Purpose Entities atau SPE sebagai metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pemindahan piutang ke SPE yang membelinya dengan hasil dari obligasi yang dijual di pasar modal. Perusahaan mencatat pengurangan piutang sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena terkait dengan aset lancar. Analis perlu memperhatikan sumber pengurangan piutang ini dan mempertanyakan apakah itu benar-benar mencerminkan peningkatan kinerja operasi atau hanya peminjaman terselubung. Yang keempat yaitu biaya manfaat pasca pensiun. Nah, biaya pensiun dan manfaat pasca kerja itu dicatat sebagai pengurangan kas dengan peningkatan saldo investasi. Selisih antara biaya manfaat bersih dan kontribusi tunai harus ditambahkan ke laba bersih saat menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Selanjutnya yaitu ada metode langsung. Nah, metode langsung ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang terkait dengan operasi. Analis lebih menyukai metode ini karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas. Metode langsung melaporkan jumlah total kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dari aktivitas operasi. Ini tuh memberikan gambaran yang lebih baik bagi sebagian besar analis untuk menilai jumlah arus kas masuk dan keluar yang dapat dikendalikan oleh manajemen.
Namun metode tidak langsung itu lebih sering digunakan karena biaya implementasi metode langsung itu dianggap terlalu tinggi. Nah, ya ada konversi metode tidak langsung ke langsung. Arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan metode tidak langsung itu dapat dikonversi ke metode langsung dengan menyesuaikan pendapatan dan beban menjadi bentuk kas. Proses ini cukup akurat untuk tujuan analitis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis implikasi arus kas. Nah, jadi di sini ada keterbatasan terhadap laporan arus kas. Nah, di sini itu ada yang pertama, itu ada praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah mengenai arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Terus yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai kas operasi. Terus selanjutnya, yang ketiga, itu ada pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai kas operasi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak, bukan setelah pajak, atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menafsirkan arus kas dan laba bersih. Nah, beberapa pengusaha itu menganggap laba memiliki kualitas yang lebih tinggi ketika arus kas dari operasi dibagi dengan laba bersih yang lebih besar. Nah, berasal dari perhatian terhadap kriteria pengakuan pendapatan atau aktual biaya yang menghasilkan laba bersih tinggi tetapi arus kas rendah. Arus kas dari operasi secara efektif berfungsi sebagai memeriksa laba bersih, tetapi bukan pengganti dari laba bersih itu sendiri. Nah, arus kas dari laporan operasi melakukan pendapatan yang diterima dalam bentuk tunai dan juga biaya yang dibayarkan. Laporan laba rugi juga menggunakan akuntansi aktual dan mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan, sehingga penggunaan pernyataan ini mengharuskan kita untuk mengingat tujuan dan batasan pernyataan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis arus kas. Nah, jadi dalam mengevaluasi sumber-sumber dan penggunaan kas, analisis harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama itu, apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Terus yang kedua, apakah sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis? Ketiga, apakah perusahaan mengandung pada pembiayaan eksternal? Yang keempat, apa saja permintaan dan peluang investasi perusahaan? Dan yang kelima, apa saja persyaratan dan jenis pembiayaan? Dan terakhir, apakah kebijakan manajerial seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas itu sendiri? Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran kas alternatif. Jadi di pengukuran kas alternatif ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu penambahan kembali penyusutan kadang-kadang yang diartikan sebagai biaya yang tidak sah. Terus juga beberapa pihak menafsirkan bahwa penambahan penyusutan ini sebagai indikasi bahwa uang tunai disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Terus yang terakhir, bahwa laba bersih tambahan penyusutan mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dan aktivitas operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan arus kas bebas. Jadi arus kas bebas ini merupakan turunan analitis yang berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas itu sendiri. Nah, seperti halnya ukuran analitis lainnya, kita harus memperhatikan komponen-komponen perhitungan dan juga motif tersembunyi dalam komponen yang digunakan dalam komputasi bebas arus kas terkadang dapat mempengaruhi kegunaannya juga. Nah, di sini terkait dengan arus kas sebagai validator, jadi laporan ini itu melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Nah, selain itu, laporan arus kas itu juga memberikan kita petunjuk yang penting tentang yang pertama, kelayakan pembiayaan modal, pembiayaan belanja modal, terus juga sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, terus juga ada yang ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau bisa disebut dengan kewajiban versus ekuitas, terus juga kebijakan dividen masa depan, terus juga ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran utang, terus juga fleksibilitas finansial untuk memenuhi untuk kebutuhan dan peluang yang tidak terduga, terus juga ada praktik manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah kualitas pendapatan.
Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio arus kas. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasio kecukupan kas dan rasio reinvestasi kas. Rasio kecukupan kas ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi untuk menutupi belanja modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Lalu, untuk rasio reinvestasi kas, ini adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasional yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk menggantikan aset operasional perusahaan. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung rasio kecukupan kas. Di sini itu dalam menggunakan rumus ini diperlukan 3 tahun, yaitu atas jumlah belanja modal, penambahan persediaan, dan dividen kas. Akun lainnya seperti piutang tidak dimasukkan karena umumnya dibiayai oleh kredit jangka pendek seperti pertumbuhan dalam utang usaha. Oleh karena itu, hanya penambahan persediaan saja yang masuk ke dalam rumus perhitungan rasio kecukupan kas. Dari hasil perhitungan rasio kecukupan kas ini bisa disimpulkan mengenai dua keadaan. Yang pertama, jika rasio ini menunjukkan angka sebesar 1, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi kebutuhan kas tanpa memerlukan bantuan dari pihak eksternal ataupun utang gitu. Lalu yang kedua adalah kondisi jika rasio menunjukkan angka di bawah 1 yang menunjukkan bahwa sumber kas internal itu tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat operasional perusahaan. Jadi perusahaan di sini itu memerlukan bantuan eksternal. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai rasio reinvestasi kas. Di sini bisa dilihat bahwa rasio reinvestasi kas ini dapat dihitung setiap tahunnya, tidak seperti menghitung rasio kecukupan kas. Rasio ini dapat membantu perusahaan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan arus kasnya untuk mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan asetnya. Di sini dari hasil perhitungan rasio reinvestasi kas ini bisa disimpulkan jika rasio ini berada pada kisaran 7% sampai 11% itu akan menunjukkan adanya keefektifan perusahaan dalam mengalokasikan kas yang dihasilkan untuk reinvestasi kembali dalam penggantian aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.